kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini, meskipun itu dalam keadaan online atau daring. Dan juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita pada zaman kemudahan menuju zaman kebenaran apa yang dirasakan pada saat hari ini. Uh, Teman-teman kelompok 5 akan membawakan sebuah materi tentang instrumen pengukuran dan pengembangan karir. Mana kita menjelaskan tentang dari pengertian atau definisi dari instrumen pengukuran pengembang karir itu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya saya silakan kepada kelompok 5 membawakan materi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi. Ini saya sebagai pemateri dari kelompok 5 yang akan membawa pemilih instrumen pengukuran pengembangan karir. Adapun pengertian dari instrumen pengukuran dan pengembangan karir, pengembangan karir merupakan proses yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan karir. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan karir adalah untuk meningkatkan potensi individu agar mereka dapat mencapai keberhasilan dalam karir mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama ada faktor internal, seperti nilai-nilai, minat, dan kepribadian individu yang berperan dalam menentukan pilihan karir. Selanjutnya ada faktor eksternal, seperti organisasi, tempat individu bekerja, kebijakan perusahaan, peluang karir, dan pengembangan karir individu. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan materi kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya instrumen pengukuran pengembangan karir. Yang pertama, tes minat karir digunakan untuk mengidentifikasi minat dan preferensi karir individu. Yang kedua, inventory kepribadian digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kepribadian yang relevan dengan pengembangan karir, seperti pengambilan keputusan, komunikasi, dan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan, di mana digunakan untuk mengukur keterampilan dan kompetensi individu yang diperlukan dalam karir mereka. Kemudian yang terakhir ada evaluasi prestasi, di mana digunakan untuk mengevaluasi pencapaian individu dalam karir mereka seperti kinerja kerja dan pengalaman kerja. Kemudian implementasi instrumen pengukuran pengembangan karir. Yang pertama, identifikasi tujuan karir. Individu perlu mengidentifikasi tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang mereka untuk menyusun rencana pengembangan karir yang tepat. Kemudian penggunaan instrumen pengukuran. Individu perlu menggunakan instrumen pengukuran yang relevan untuk mengidentifikasi minat, kepribadian, keterampilan, dan pencapaian mereka dalam karir. Kemudian ada analisis pengukuran. Analisis hasil pengukuran. Hasil pengukuran perlu dianalisis secara komprehensif, di mana untuk memahami kekuatan dan kelemahan individu dalam konteks pengembangan karir mereka. Kemudian yang terakhir ada perencanaan pengembangan karir. Berdasarkan hasil pengukuran tadi, individu perlu menyusun rencana pengembangan karir yang tepat sesuai dengan tujuan dan potensi mereka. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada selanjutnya saya serahkan kepada
Ya baik, selanjutnya yaitu manfaat pengukuran pengembangan karir. Manfaat pertama yaitu memahami minat, kepribadian, keterampilan, dan pencapaian individu dalam konteks pengembangan karir. Kemudian yang kedua, menentukan pilihan karir yang sesuai dengan minat dan potensi individu. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri untuk mencapai tujuan karir. Keempat, mendukung proses pengambilan keputusan karir yang lebih baik. Yang kelima, membantu individu dalam merencanakan langkah-langkah pengembangan karir yang tepat. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengukuran pengembangan karir. Yang pertama yaitu keterbatasan instrumen pengukuran dalam menggambarkan kompleksitas dan dinamika pengembangan karir individu. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam menerjemahkan hasil pengukuran menjadi langkah-langkah pengembangan karir yang konkret. Dan yang terakhir, perubahan dalam minat, kepribadian, dan keterampilan individu seiring waktu yang membutuhkan pengukuran ulang secara berkala. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi survei. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Dan sesi pertama ini ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu apa yang menjadi kesulitan dalam pengukuran pengembangan karir dan apa solusinya? Untuk lebih jelasnya, nanti kirim saya kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Saya moderator. Saya perkenalkan. Baik, pertanyaan saya, apakah pengembangan karir untuk perusahaan dibutuhkan dan mengapa perusahaan perlu melakukan pengembangan karir? Saya kembalikan ke moderator. Dan berasa itu satu lagi pertanyaan. Saudara Saldi mungkin. Muslim yang satu lagi. Tindakan
ada sisa satu pertanyaan lagi. Saudara Nusul. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nusul Fikran. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya tadi di materinya itu kan bahasanya dalam pengembangan karir tantangan. Nah, saya ingin meminta pendapat dari pemateri itu bagaimana cara mengurangi tantangan-tantangan ini, tantangan dalam pengukuran pengembangan karir ini. Terima kasih. Baik, kita perkiraannya dari tim grup. Baik, saya rasa sudah cukup pertanyaan pertama. Selanjutnya mungkin teman-teman materi sudah bisa menjawab dari beberapa pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan pertama itu dari Agasrian Inti, apa yang menjadi kesulitan dalam menerjemahkan hasil kurang tarif dan apa? Jawaban. Pertanyaan kedua dari Nurmi. Nah, pertanyaan itu apakah pengembangan karir perusahaan dibutuhkan dan apa perusahaan perlu melakukan pengembangan karir? Cara menghadapi tantangan kurang karir. Izin menjawab moderator. Pertanyaan dari Ayu Asfiansi. Ini aku kira satu jawaban itu apa?
Nurmi itu. Tapi ada juga yang kirim Fadli. Coba baca nih. Siapa juga yang mana? Baca nih Ayu. Namanya Ayu. Kenapa bilang kok tidak jelas? Ini. Hah? Poin-poinnya saja aku baca di jangan menjelaskan ini. Mana moderator? Oke. Silakan. Baik, adapun pertanyaannya yaitu apa yang menjadi kesulitan dalam menerjemahkan hasil pengembangan karir dan apa solusinya? Baik, yang menjawab, adapun kesulitan dalam menerjemahkan hasil pengukuran pengembangan karir seperti pertama pengukuran karir yang tidak akurat. Kinerja karyawan harus diukur dengan metode yang objektif dan konsisten sehingga hasil pengukurannya yang diperoleh akurat. Yang kedua, kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karir. Perusahaan perlu memahami kebutuhan pengembangan karir karyawan yang melibatkan wawancara dengan karyawan untuk mengetahui keinginan dan potensi mereka. Yang ketiga, pengembangan karir yang tidak terstruktur. Program pengembangan karir perusahaan harus dilakukan secara struktur dan sistematis sehingga karyawan dapat mengembangkan karir dengan efisien. Yang keempat, lingkungan kerja yang tidak mendukung pengembangan karir. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karir karyawan seperti memberikan kesempatan untuk berkembang, tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan budaya yang mendukung pengembangan karir. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan yang tidak efektif. Latihan dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengembangan karir. Dan selanjutnya, adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama memberikan pelatihan dan pengembangan secara rutin dan terstruktur. Yang kedua, menetapkan sistem evaluasi kinerja yang baik dan adil. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang teratur dan konstruktif. Yang keempat, memberikan motivasi dan tujuan yang jelas. Yang kelima, identifikasi kebutuhan pengembangan karir karyawan dan membuat rencana pengembangan karir yang efektif. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Diterima moderator, terima kasih jawabannya. Langsung aku jawab. Hah? Simple. Yo.
Izin moderator. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurmi, yaitu apakah pengembangan karir untuk perusahaan dibutuhkan dan mengapa perusahaan perlu melakukan pengembangan karir. Pengembangan karir untuk perusahaan sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Pengembangan karir sangat penting dalam perusahaan karena memiliki manfaat yang signifikan, yaitu yang pertama peningkatan produktivitas. Ketika karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dapat meningkatkan produktivitas mereka melalui pelatihan dan pengembangan. Karyawan dapat belajar teknik baru, meningkatkan efisiensi kerja dan menghasilkan hasil yang terbaik. Yang kedua, motivasi dan keterlibatan. Ketika perusahaan memberikan kesempatan pengembangan karir kepada karyawan, ini menunjukkan bahwa mereka dihargai dan diakui. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan karena mereka merasa didukung dalam mencapai tujuan karir mereka. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih berdedikasi, bersemangat, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga, retensi karyawan. Ketika perusahaan memberikan peluang pengembangan karir yang baik, karyawan cenderung lebih puas dan terikat dengan perusahaan. Yang keempat, peningkatan keterampilan dan kompetensi. Pengembangan karir membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Dalam dunia yang terus berubah, karyawan perlu mengikuti perkembangan terbaru dalam industri mereka. Dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, karyawan dapat menghadapi tantangan yang lebih besar, mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi, dan berkembang secara profesional. Yang kelima, peningkatan kepuasan pelanggan. Karyawan yang mengalami pengembangan karir biasanya lebih siap untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan solusi yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Oh, moderatornya bilang. Tidak kedengaran suara tak moderator. Oh iya, itulah tadi jawabannya diberikan dari saudari dari pemateri terkait apa yang menjadi pertanyaan dari saudarinya. Saya kembalikan kepada saudari Nurmi terkait jawaban yang diberikan oleh pemateri. Apakah sudah jelas atau ada sanggahan sedikit? Baik, jawaban saya terima. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya sisa pertanyaan lagi dari saudara kan pada dari saya akan Izin menjawab moderator. silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nusol Fikran, yaitu pertanyaannya, menurut pemateri bagaimana cara menghadapi tantangan pengukuran pengembangan karir? Menurut kelompok kami, dalam menghadapi tantangan pengukuran pengembangan karir, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan dan indikator keberhasilan. Tentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui program pengembangan karir dan identifikasi indikator keberhasilan yang dapat diukur. Yang kedua itu gunakan berbagai metode pengukuran. Kombinasi berbagai metode pengukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Metode pengukuran dapat mencakup survei kepuasan karyawan,
wawancara, evaluasi kinerja, tes kompetensi atau pengamatan langsung. Yang ketiga itu melibatkan karyawan dalam proses pengukuran. Melibatkan karyawan dalam proses pengukuran dapat memberikan perspektif yang berharga. Yang keempat itu analisis data dan tinjak lanjut. Yang kelima itu evaluasi secara berkala. Sesuai evaluasi program pengembangan karir secara berkala untuk melihat dampak moderator. Baik, itulah jawaban yang diberikan secara lengkap. Jawaban yang jelas. Sedikit tanggapan moderator. Ya, saya Untuk persilakan. ini kan, ya tadi dikatakan bahwasanya salah satu caranya yaitu melakukan kombinasi atau melakukan berbagai macam pengukuran, baik itu dari wawancara, tes, interview. Jadi kalau menurut saya itu bagaimana jika sudah dilakukan berbagai macam tes pengukuran, tapi hasilnya itu mengalami kerancuan hasil karena pengukurannya itu menggunakan berbagai macam hal. Kenapa tidak menggunakan satu macam saja? Saya kembalikan ke daerah. Ya, itulah pilihan dari maka harus ada Izin menjawab moderator. Ya kan dalam perusahaan itu kan dalam pengukuran menggunakan metode pengukuran itu berbeda-beda. Tergantung dari si perusahaan tersebut, apakah mereka mau mengambil semua metodenya atau hanya memakai satu atau dua. Jadi tergantung dari perusahaan tersebut apakah mau memakai semuanya atau tidak. Saya serahkan ke moderator. jawaban diberikan dari sana saudara Fitri. Dan saya kembali kepada saudara Fitri. Baik, terima kasih. Jawabannya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya rasa itu pertama sudah selesai. Saya akan buka sesi kedua. Kemarin saya beri kesempatan dua pertanyaan. Teman-teman yang bertanya. Minta kapal ya, mau udah Silakan. karena nggak bisa fontnya. Ubah fontnya, ini anunya Arif ubah fontnya. Iya, kan nggak satu manggil sedikit toh. Tapi yang ini kan kasih nih ya. Biar nggak jelek aja. Apa bedanya? Nggak sedengar, Pak. Nggak ada kok. Sesi dua itu. Teman-teman buatnya dari saudara Saldi, Tahun, Herman Bro,
Darah Muslim, dengan beserta siswa. Jelas di suara kepala? Kurang jelas suaranya moderator. Oh, yang jadi sedang itu. Ya, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dari saudara Rizaldi mungkin ada pertanyaan. Saudara Muslim, Ernol ke siapa kayak? Miftahul. Silakan. Saudara Agil, mana? Saya moderator. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya hanya ingin meminta penjelasan terkait pada slide ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Salah satunya yaitu faktor internal. Di sini dikatakan faktor internal seperti nilai-nilai, minat, dan kepribadian individu yang berperan dalam menentukan pilihan karir. Nah, saya ingin meminta kepada pemateri, apa sih maksud dari faktor internal ini? Mungkin pemateri bisa memberikan beberapa kasus atau fenomena terkait faktor internal ini, entah itu dari nilai-nilai, minat, atau kepribadian individu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah emang bertanya. Izin moderator. Ya, saya persilakan. Saudara tahu. Ya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Ramadan. Di sini saya akan bertanya mengenai pada slide ke-6, yang dimana dalam slide ke-6 ini membahas mengenai manfaat pengukuran pengembangan karir. Di sini yang saya akan tanya mengenai pada poin ke-5, ya, yang itu manfaatnya membantu individu dalam merencanakan langkah pengembangan karir yang tepat. Adapun pertanyaan saya, apakah dengan adanya instrumen pengukuran pengembangan karir ini mampu memberikan wawasan tentang tren pasar kerja yang sedang berkembang pada saat ini, dan bagaimana instrumen ini membantu individu menyesuaikan atau mengembangkan keterampilan demi mencapai tujuan karir mereka. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan pertanyaan dari saudara kita, mungkin saudara bisa dikirim ke grup pertanyaan.
Bagaimana dengan yang sudah dijawaban terkait pertanyaan mulai dua ini panjang debat. Izin moderator. Ya, kami serahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Asmirasim. Yang pertanyaannya, apa maksud faktor internal dan memberikan contoh kasus atau fenomena mengenai nilai-nilai minat dan kepribadian individu. Jadi maksud dari faktor internal seperti nilai-nilai, minat, dan kepribadian individu adalah bahwa mereka mempengaruhi pilihan karir seseorang. Faktor internal ini merupakan sifat-sifat yang menjadi landasan bagi pengambilan keputusan karir dan mempengaruhi bagaimana individu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan minatnya. Studi kasus yang dapat mengilustrasikan peran faktor internal seperti nilai-nilai, minat, dan kepribadian individu dalam menentukan pilihan karir seperti seorang siswa memiliki nilai akademik yang tinggi dan minat yang kuat dalam ilmu sains sejak kecil. Ia juga memiliki kepribadian yang cenderung analitis dan suka menyelesaikan masalah. Faktor internal seperti nilai-nilai kehidupan, minat yang kuat dalam ilmu sains, dan kepribadian yang analitis memengaruhi pilihan untuk mengejar karir di bidang teknik atau sains. Nilai-nilai kehidupan yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi seperti minat dan kepribadiannya yang sesuai menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan karir. Dalam konteks ini, faktor internal tersebut memainkan peran kunci dalam menentukan arah pilihan karir individu. Hal ini mencakup nilai-nilai, minat, dan kepribadian yang menjadi landasan bagi pengambilan keputusan karir seseorang. Dengan demikian, studi kasus ini menggambarkan bagaimana faktor internal individu seperti nilai-nilai minat dan kepribadian dapat mengaruhi pilihan karir seseorang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban yang diberikan oleh materi terkait pertanyaan dari Nur Asmirahim. Saya kembalikan kepada saudara Nur Asmirahim, apakah jawaban yang diberikan sudah jelas atau ada sanggahan? Baik,
Baik, saya berterima kasih kepada kelompok pemateri telah menjelaskan bagaimana maksud dari faktor pengembangan karir, yaitu faktor internal seperti nilai-nilai, minat, dan kepribadian individu. Pemateri sudah menjelaskan bagaimana maksud dari faktor internal itu, entah itu dari karakteristik pribadi seseorang yang artinya dapat mempengaruhi arah dan pengembangan karir mereka. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisa satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari Gaul. Izin menjawab, moderator. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Miftahul Ramadan. Yang pertanyaannya yaitu, apakah dengan adanya instrumen pengukuran pengembangan karir mampu memberikan wawasan tentang tren pasar kerja yang sedang berkembang saat ini? Dan bagaimana instrumen pengembangan karir ini membantu individu dalam menyesuaikan dan mengembangkan keterampilan demi mencapai tujuan karir yang ingin mereka capai? Jawabannya yaitu iya. Dengan adanya instrumen pengukuran pengembangan karir ini, itu akan memperoleh wawasan tentang tren pasar kerja yang sedang berkembang saat ini. Instrumen ini dapat memberikan informasi tentang pasar, tentang posisi atau industri yang sedang berkembang, kualifikasi yang dibutuhkan, dan keterampilan yang diminati oleh perusahaan. Kemudian, instrumen pengukuran pengembangan karir juga dapat membantu individu dalam menyesuaikan atau mengembangkan keterampilan mereka untuk mencapai tujuan karir yang mereka inginkan. Kemudian melalui evaluasi diri yang disediakan oleh instrumen. Kemudian individu dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai mereka sendiri. Hal inilah yang membantu mereka memahami apa yang mereka inginkan dan bagaimana untuk mencapainya. Selain itu, instrumen pengukuran pengembangan karir ini juga dapat memberikan rekomendasi mengenai pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan tambahan yang dapat membantu individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir mereka. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah jawaban yang diberikan oleh pemateri terkait pertanyaan dari Saudara Miftahul. Saya kembalikan kepada Saudara Miftahul, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Baik. Jawaban sudah terjawab semua di sesi kedua ini. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya karena masih ada waktu ini lebih dari 30 menit. Ya, saya persilakan saya kepada teman-teman yang ingin bertanya karena masih banyak waktu. Pada Mubasir. Ya, supaya tidak mubazir. Tolong persilakan, moderator. Ya, saya persilakan kepada Saudara Rizaldi, paling ganteng. Baik, langsung saja pertanyaan saya itu bagaimana instrumen pengukuran karir dapat membantu seseorang atau individu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan karirnya. Begitu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali. Saya minta kepada Saudara Rizaldi untuk mengirim pertanyaannya ke grup. Ya, teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Silakan bertanya saja. Materi siap menjawab.
Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Masih ingin bertanya, silakan saja pertanyakan apa yang ingin ditanyakan. Saya rasa sudah tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin teman-teman pemateri bisa langsung saja menjawab pertanyaan dari Saudara Rizaldi. Sebagai moderator mau izin menjawab. Saya persilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi instrumen pengukuran karir itu dapat membantu individu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan karir mereka melalui berbagai metode evaluasi. Beberapa contoh instrumen pengukuran yang dapat digunakan yaitu yang pertama, tes kepribadian dan minat, seperti tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator atau Strong Interest, yang dapat membantu individu memahami kepribadian dan minat mereka sehingga dapat mengidentifikasi karir yang sesuai. MBTI ini adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Kemudian
contoh dari tipe kepribadian MBT ini yang pertama yaitu INFJ atau Introvert Institute Feeling Judging, dikenal sebagai sang penasehat dan memiliki kepribadian yang kreatif, intuisif, dan emosional. Kemudian poin kedua yaitu penilaian keterampilan dan kompetensi. Melalui penilaian keterampilan dan kompetensi, individu dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka dalam hal keterampilan yang diperlukan untuk karir tertentu. Dan yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Bagi individu yang sudah bekerja, evaluasi kinerja dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam karir mereka. Jadi, dengan menggunakan instrumen ini, individu dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang potensi karir mereka, serta area yang diperlukan, yang perlu ditingkatkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang diberikan dari kakak pemateri terkait pertanyaan dari saudara Rizaldi. Gimana dengan saudara Rizaldi? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan oleh saudara pemateri ini. Mungkin jawabannya tadi sudah jelas lah. Saya kembalikan ke moderator. Myers, please. Myers, please. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu 30 menit. Diskusi kita sampai jam 12. Perintah dari Ibu. Saya persilahkan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Bisa kira cewek ini hanya rambutnya. Not kepir. Silakan saja bertanya teman-teman. Alhamdulillah. Enggak butongi pasti di rumahnya tuh. Alasan yang keluar. Ya. Mau ke sini? Ibu suruh jemput Afni. Itu jangan dulu berantakan saya. Ini tidak apa-apa juga kalau misalkan yang sudah bertanya kembali. Tidak apa-apa, saya persilahkan. Kau nampak ya moderator. Saya mau bertanya. Bisa menjadi moderator ya. Kalau ada kurang jelas dirasa, tanyakan teman-teman. Saya juga itu dari tadi. Saya dulu ya, dan kamu. Jaga HP. Sampai teman-teman merasa tidak tuntas di materi pada hari ini. Bagaimana manusia? Iya pakai itu nah. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya moderator, silahkan tutup saja. Goyang. Oh begitu kah? Langsung saja ditutup. Tidak lama itu benar. Tidak apa-apa ini, kan bilang sampai jam 12. Karena sudah tidak ada yang mau bertanya. Ada yang ditunggu sama ibu? Tidak masuk ibu masalahnya.
Muslim. Oke. Buang ini kopi. Saya rasa sudah cukup diskusi kita pada hari ini, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kita langsung akhiri saja. Bila bisa bila astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.